Indonesia kebobolan dengan cara yang sama. Itu ucapan dari Greg Nukolo di podcast Deddy Kobuzer. Apakah itu benar? Oke, mari kita bahas. Indonesia ketika melawan Arab Saudi kalah 3-1 dan ketika melawan Irak kalah 1-0. Saat melawan Arab Saudi, gol Abu Al-Samad dicetak lewat tendangan kaki kiri dari luar kotak penalti. Gol kedua dicetak oleh Firoz mendapatkan bola pantul dari tendangan Al-Juwair dari luar kotak penalti. Saat melawan Irak, Iqbal juga menendang dari jarak 18 meter pakai kaki kiri dari luar kotak penalti. 3 gol ini punya pola yang sama, yaitu diawali dari zona 14. Jika dalam statistik, zona ini disebut Golden Square karena area yang berbahaya. Lebih dari 50% gol terjadi diawali oleh umpan atau syuting dari zona ini. Berarti ucapan Greg Nukolo benar. 4 kebobolan Indonesia, 3 terjadi di zona 14, 2 tendangan langsung, dan 1 lewat bola rebound. Pertanyaannya, kenapa itu terjadi? Jika melihat gol Abu Al-Samad diawali oleh clock clearance-nya gagal, tapi Abu Al-Samad dalam keadaan bebas di zona 14. Seharusnya ini tidak boleh terjadi. James, orang terdekat, tidak melakukan gangguan. Malah J.I. yang jaraknya lebih jauh mencoba menghentikan. Tentu dengan mudah dilewati, karena J dalam keadaan akselerasi. Dan boom, gol pun terjadi. Pada gol kedua juga demikian. Ruang tengah terbuka lebar, karena Pelu Pensi naik meninggalkan zona 14. Apesnya, Kambuaya kalah duel. James tidak naik untuk menutup atau memblok. Malah Eliano dari belakang mencoba tackle dan gagal. Bola masih berhasil ditepis, tapi sayang, rebound berhasil disambar Firoz. Gol untuk Saudi. Kita harus sepakat dulu, formasi 4-4-2 saat melawan Saudi adalah bencana. Duet clock dan Pelu Pensi tidak padu, sehingga ada gap yang lebar antara lini pertahanan dan lini tengah. Saat melawan Irak, Indonesia menggunakan formasi 4-2-3-1. Dengan formasi ini, di babak pertama permainan Indonesia lebih stabil dan mendominasi. Tapi sayang, tidak bisa mengambil keuntungan untuk mencetak gol. Di babak kedua, masuknya Zidan Iqbal merubah permainan. Anehnya, tidak ada respon dari Coach Patrick untuk merubah strategi. Permainan Irak lebih agresif, tapi sayang, pressing Indonesia terlihat tidak padu. Pressing naik tinggi, tapi garis pertahanan malah turun. Dan kembali lagi, ketika bola di Rizky Ridho berhasil direbut, sebenarnya masih ada waktu untuk turun. Harus sadar diri, ini bukan Napoli. Keadaan berbahaya, karena Verdong one on one dengan Zidan Iqbal. Dan boom, tendangan kaki kirinya memupuskan mimpi Indonesia di Piala Dunia.